ketertiban dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jember, Dr. Suryadi SPD MPI, Ibu Guru Pemangku Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa kelas 12 SMA Negeri 1 Jember, Ibu DRA Katini dan Ibu Adana Fakultasnya SPD. Dan untuk para penguji ujian praktek Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa serta Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Jember yang bersedia hadir pada hari ini. Tidak lupa juga kami ucapkan selamat datang kepada para hadirin sekalian penonton pertunjukan ujian praktek drama Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa kelas 12 kesehatan tinggi. Kemudian kami ucapkan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul saat ini dengan keadaan yang seperti ini. Kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman 12 kesehatan 3 dan semua yang terlibat atas waktu, pikiran, tenaga dalam proses pembuatan drama Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa pada hari ini. Kami berharap kita semua berkumpul di tempat ini dengan suasana hati yang baik. Mari sejenak kita menarik nafas dan melepaskan seluruh emosi yang ada di dalam kita, baik pada diri sendiri, orang lain maupun takdir. Tetaplah berbuat baik karena semua hal memiliki karma. Hadirin sekalian, saya Maharani Sabita, Saya Sadar Ardiansyah, saya Nabila Jasmine, dan kami Ikhwasin mempersembahkan untukmu Karma. Tujuan yang masing-masing. Setiap hal dalam hidup mungkin perlu dipertanyakan, apakah berakhir bahagia ataukah sudah berbuka. Bangsa kita bangun pada tansah padusi asmikate, dalu datang. Semua orang sudah mendapat porsi rezeki dalam dan bakal. Hanya tergantung bagaimana cara mereka untuk mengatasinya. Apakah terus hidup atau kalah dengan yang telah diputuskan.
Tiang, Ingkang Mias, Sabra, dan Tentu. Siapakah yang pantas menempati posisi utama? Apakah yang pertama akan ikut? Menang atau kalah, baik atau buruk, dan benar atau salah, tidak akan lepas dari kami. Kita temenan udah lama kan, Ri? Bahu gundul gak stres lah gak aku gak ngarep pada aku pacaran saja nih anak saya mereka omongin tapi aku bingung ya Allah ngomongnya sebenarnya aku lagi dekat sama cowok ada di kelas sih ada namanya Jagan orangnya baik banget tapi rada denger juga sih untuk melakukan seleksi penampilan senda tari wirama. Masing-masing dari mereka mengusahakan yang terbaik untuk mendapatkan posisi dalam senda tari.
bunga mawar, bunga selasih. Cakep. Mawarnya ada yang ungu. Cakep. Kita udah saling kenal saling lama nih. Bolehlah sedangkan dia jadi kekasihmu. Tapi aku mau bantu juga. Cakep. Belum. Kamu aja belum bantu dan cakep belum. Ada teman untuk ajak aku. Cakep. Saya. Biar mau nih kakak. Ayo. Ayo. Lalu enak ya. Mukanya cantik, badannya oke, jago nari. Sekarang kita tambahannya pacaran dari tempat yang ini sempurna ya. Di 11. Kala itu, cinta sedang megah-megahnya di tengah kedua insan yang hangat itu. Mulainya cinta, kian menutupi fakta bahwa adanya sang lain dan berusaha membuang jauh-jauh penyakit hati. Hidup yang diidam-idamkan bukan jatuh ke tangannya, malah bersikup pada insan lain. Pikirannya dibalut emosi yang membutakan, hingga ia tidak sanggup mengontrol dirinya sendiri. Seluruh hipokrisi ia lontarkan demi secercah validasi. Bak disambut emosi, sang mampu kini melupakan adanya kemanusiaan dan kesetiakawanan yang seharusnya menjadi sifat alami manusia. Tidak hanya itu, mungkin salah satu insan yang masih terjaga itu memikirkan hal lain yang lebih keji. Ini pada kenapa ya kok kayak ngomongin aku? Di, Min, Najis, gak usah pegang-pegang. Mana sadar kan kamu jalan? Min, kok kamu gitu sih?
baru dirasakannya 2 hari lewat. Perasaan kecewa, sakit, bingung, marah, dan bertanya-tanya kian menari-nari di atas benaknya. Insan tersebut bahkan berani bersumpah bahwa ia benar-benar jauh dari hal semacam itu. Pikirnya memegang. Begitupun dengan pandangannya, sang ambo mulai kehilangan arah untuk berada. Di satu sisi ada jiwa yang mulai pupus, namun di sisi lain ada jiwa yang sedang tertawa puas akannya. Semakin dia mati, semakin kenyang ego di dalam dirinya. Sembari tertawa kecil, ia mendekat ke arah insan yang sedang lemah. Jiwa yang tertunduk masih mengharapkan belas kasih dari yang maha. Teman, Ya, setidaknya sebagai seorang teman. Namun, sorot matanya begitu berbeda dari leluhur yang hidup. Jangan nangis dong. Gimana? Enggak, beritanya serem kan? Kamu harus tahu ini. Kenapa ya dong? Kamu tahu gak sih dong? Kamu tuh sempurna banget. Setiap hari, setiap waktu orang-orang puji kamu terus. Halo terus. Tapi kamu sabar, Turi. Kamu yang nemenin aku mana-mana. Kamu sekarang malah kamu yang giniin aku. Siapa yang peduli sih, dong? Sekarang tuh gak ada yang peduli sama aku, dong. Aku tuh sakit, dong. Bukan cuma kamu aja yang sakit, dong. Sebesar apa nih sakit-sakitmu sampai kamu giniin aku? Masih kurang jelas, kak. Kamu tuh dapetin semua apa yang kamu mau. Teman ada, pacar ada. Tapi sekarang tuh kamu tahu gak bakal lagi mau sama kamu lagi. Kamu gak bakal. Teman hilang, pacar hilang. Sendirian kamu sekarang. Kamu tuh kayak sampah, tau gak? Kamu tuh gak pantas dong ada di sini, dong. Kamu pantas di sini, dong. lisan yang baru ia dengar terus berputar di pikirannya. Kosong, hampa, dan gelap. Entah angin apa yang baru saja mengajarnya. Tapi percayalah, seharusnya ia tidak perlu melakukannya. Konflik batin yang berkecamuk bawanya jauh dari realita. Benaknya mulai kembali pecahan-pecahan memantikan bersama sahabatnya yang kini hanya Farah. Apakah benar ia hanya sampah? Apa benar ia layak untuk ditinggalkan? Apakah memang dirinya pantas untuk dibuang? Ia mencoba dan selalu mencoba untuk menjadi pencapaian terbaik semua orang. Kabur di dalam pikirannya, membawa tangan kecil itu untuk menggores jalur yang perlahan akan menguras habis jiwanya. Begitupun dengan harapannya. Sakit, namun tidak akan mengalahkan sakit yang ada di benak lawan itu. Sangku menyadarkan raga yang berhidup. Detik demi detik yang terlewati, raganya mulai menyerah untuk bersama. Udah gak ada lagi yang peduli sama aku di dunia ini. Mendingan aku mati aja. Sadar dong. Ini apa lu? Jangan kamu. Benar-benar yang perih itu, Hanum masih sangat berterima kasih pada takdir yang telah mengizinkannya untuk melihat tempatan hatinya untuk yang terakhir kali. Setelah itu yang ia rasakan hanya sakit, gelap, dan berat. Pada akhirnya insan tersebut berpulang di samping cinta terakhirnya. Di
detik itu juga seluruh aspek di dunia terasa senyap, seperti ikut merasakan kehilangan bagi mereka yang ditinggalkan. Sadar dong. Sudah, Eling, atau kesedaran dong. Coba, dulu kita tinggalkan. Kurang lebar. Emosi kian membalut pikiran ketiganya. Rasa tertampar mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Kini mereka bingung bagaimana mengatasi raga yang sudah kosong yang kini terbaring di hadapan mereka. Terus segini kan? Apa kalau Indonesia begitu? Orang segampang nyawa, udah diganti nyawa. Dan tinggal kan? Kemudian jalan yang bisa orang bola malah susah. Kok malah dewe yang diarani mata ini? Arab tak kawin lo, tak kawin sorok, tak kawin lo sampai mati. Kabro kan, tinggal kan? Arab bawa ke pisan, kan kamu pilih buat aja. Sopo sama aku, gak sudi aku berjanji tanganku kerja dari sini. Kalau sudah masuk cukup. Kan? Kalau malah gendeng lagi kan? Atau tumpah, atau gelapa? Kan ada dia kerja, masa percaya kan pernah demet? Segala, kan kapan ada kelem kan? Ada yang polisi guru-gurungannya yang ngomong. Yowe, sisi-sisi kalau yang dukun membunuh tangannya. Tapi lagi dengan dukun menurut saya risiko. Kalau ada dia di tangannya dia. Bener, aku berarti dia kalau di tegas. Aku mana sih kan? Gak dulu aku, kasih kau gede. Masalah, percaya sama aku. Isi dia jalan. Ayo aku yuk. Ayo. Yuk saya. Pulang dari dulu aku satu. Masuk kunci. Jalan dua yang kundeng. Dua sebenarnya. Asam. Enggak boleh. Udah
pikiran dino ini ya. Joso oleh setekan duit. Masa iso? Kan lu jual kiriman ini kan? Sama orang kan demi tiga aku. Ini tuh bohong. Pahit guys, pahit. Berjalan bersama hingga keduanya tidak menyadari ada seseorang yang menjelaskan. Mendengar percakapan mereka, kaget, heran, dan juga marah menjadi satu, menciptakan perasaan yang berbelit di benak. Mengetahui sebuah fakta tersebut, dendam yang semula pulas kini membara, seperti halnya yang dia rasakan ketika marah kepada sahabatnya dulu. Ia merasa bahwa kedua manusia tersebut sama-sama menyesakannya, baik hidup maupun mati. Sang pelaku juga merasa harus membalas lagi perbuatan yang dilakukan olehnya karena sampai melukai dirinya. Dengan berdasar emosi dan dendam, kini si pemilik tongkat tersebut mengikuti insan yang lainnya. Entah kemana tujuannya. Sebenarnya ia hanya tidur menunggu momen yang pas untuk melancarkan aksi. Meskipun heran dengan apa yang dilakukan oleh anak David Mansana, ia merasa kala itu adalah waktu yang tepat untuk melakukan eksekusi. Dan merasanya tangannya secara sadar mengayunkan tongkat tersebut dengan keras secara bertubi-tubi hingga sang pelaku tidak sadarkan diri.